Halo teman dua, saatnya menggaul rilisan terbaru. Di minggu ini ada 3 judul yang langsung tamat dalam satu buku ya. Ini one shot semua ya teman dua, tebel-tebel. Satu judul mini seri yang baru ya teman dua. Dan lanjutan judul serial lainnya. Langsung aja kita bahas satu persatu. Langsung aja yang pertama ada Ito Junji Compilation Headless Capture ya teman dua. Ini komik dewasa ya. Covernya seperti ini, spine-nya seperti ini. Harganya ya teman dua. Ini berjaket. Jaketnya seperti ini ya teman dua. Ya, cover dalamnya seperti ini, lumayan serem ya teman dua. Seperti ini, gelap seperti biasa. Tidak ada halaman warna, langsung ke komiknya. Dan ini daftar isi ya teman dua. Di sini ada 13 chapter, tapi kenapa tulisannya langsung chapter 2 ya? Mungkin yang benar berarti ada 12 chapter ya teman dua. Kalau teman dua nanya ada berapa cerita yang berulang? Ada 2 cerita yang berulang, yaitu cerita yang berulang adalah Second Hand Vinyl Record dan berikutnya yang Cold ini ya teman dua. Buat teman dua yang udah ngikutin terbitan Akasha, ini lumayan worth it karena ada 10 cerita pendek baru ya teman dua. Dan menurut Randy ceritanya lumayan serem-serem ya yang di volume ini ya. Yang menurut Randy paling serem dan menarik adalah ya The Bridge ini ya teman dua. Ini menurut Randy wah lumayan serem ya. Terus yang cerita tentang sirkus is coming to town. Dan yang Wasp Nest, yang sarang tawon ya teman dua. Ya, di kompilasi volume 7 ini ceritanya menarik banget teman dua. Langsung aja koleksi Headless Capture karya Sensei Junji Ito. Selanjutnya judul baru ada Yoshino Zuikara, Bagai Katak dalam Tempurung ya. Ini volume 1 dari 3. Jadi tamat di 3 volume karya Sensei Satsuki Yoshino. Ini Sensei ini adalah yang bikin Barakamon dan Hadakun ya teman dua. Cuma 3 volume aja tamat. Covernya seperti ini ya. Ini draft semua. Punggung bukunya cakep seperti ini. Bagian cover belakangnya seperti ini. Tidak ada halaman warna ya teman dua, langsung ke komiknya. Di sini kita dapat 5 bab ya dan ada bonusnya ya. Bercerita tentang apa sih Yoshino Zuikara ini teman dua? Jadi bercerita tentang tokoh utama kita, sang komikus ini ya teman dua. Tapi yang bikin mengejutkan, pas Randy baca bab satunya, ini kayak kita masuk ke cerita. Dan ternyata cerita itu adalah komik yang bakal komikus ini bikin ya teman dua. Jadi kirain ceritanya tentang itu, ternyata bukan. Setelah lanjut bab 2 kita baru ketemu sama tokoh utama kita yang asli. Nah, dan di sini diceritakan seorang komikus yang sudah berjuang bertahun-tahun untuk menjadi komikus terkenal, tapi karyanya memang masih so-so, belum yang terkenal banget gitu ya teman dua. Dan di sini dia akhirnya menemukan jati diri sebagai komikus yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari di pulau terpencil gitu. Karena memang pada dasarnya dia tinggal di pulau terpencil juga gitu. Ya menarik ya teman dua karena ini keseharian, ringan dibaca, menghibur ya teman dua. Dan cuma 3 volume aja tamat ya. Jadi nggak butuh budget banyak. Buat teman dua yang suka sama cerita yang ringan tentang kehidupan sehari-hari seorang komikus, kalian bisa baca Yoshino Zuikara ya teman dua, Bagai Katak dalam Tempurung. Berikutnya dari Phoenix Gramedia ada Windbreaker volume 6 karya Sensei Satoru Ni ya. Cepat ngebut banget, sudah volume 6 aja ya teman dua. Ini berjaket seperti biasa ya. Seperti ini, cover dalamnya biru ya teman dua, seperti ini ya. Ini ada special thanks-nya, tidak ada halaman warna seperti biasa. Dan ini berisi bab 42 sampai bab 50 ya. Di volume ini melanjutkan perjuangan Bofurin melawan Kill ya teman dua. Yang dikira geng kecil, ternyata mereka bukan cuma geng kecil ya. Di sini pertarungannya lumayan seru. Ada bala bantuan yang datang, siapa mereka? Kalian harus baca sendiri ya teman dua. Dan di sini Sakura disadarkan. Ya, dia disadarkan esensinya bertarung itu untuk apa. Keren ya. Kita tunggu Windbreaker volume 7. Selanjutnya, yang tebel banget ya teman dua, ada Samurai X Another Stories karya Sensei Nobuhiro Watsuki. Ini tebel ya, tebel banget ya teman dua. Kalau di versi bahasa Inggris disebutnya pasti omnibus gitu ya. Harganya segini. Dan ini berisi 2 cerita tentang Shishio ya. Dan ini ada Samurai X versi cinema. Yang Samurai X versi cinema ini adalah Samurai X Restoration. Jadi sudah pernah terbit versi kertas korannya ya. Yang 2 volume itu ya teman dua. Tapi ini ditambah chapter tambahan tentang Shishio ya. Berjudul Mengendalikan Api ini ya teman dua. Ya, chapter awal ini bercerita tentang pertemuan Shishio dengan Yumi Komagata dan pembentukan tim Shishio di situ ya. Nah, yang tentang Shishio ini ada 2 chapter ya teman dua. Ya, segini tebelnya. Ya, sebelum yang versi cinema ini ada yang chapter 0, ini pendekar zaman Meiji ya. Kayak chapter sendiri ya sebelum si Batosai bertemu dengan gengnya gitu ya teman-teman.
Selanjutnya adalah Samurai X yang restoration itu ya teman dua. Yang dituliskan di sini Samurai X versi Cinema. Ceritanya tentang apa? Semua cerita dari Samurai X-nya itu sendiri, tapi dipersingkat ya teman dua, karena kayak mau dikemas sebagai film. Ini karena memang dipersiapkan sebagai pendamping live actionnya yang tayang di tahun itu gitu ya teman dua. Ya, yang di versi Cinema ini kita bertemu dengan tokoh-tokoh kesayang kita. Ada Kaoru ya teman dua, kemudian Yahiko. Ya, ini si musuh utama kita Kanryu Takeda ya teman dua. Dan tentu saja berikutnya ada Sanosuke Sagara. Dan di sini jurusnya lumayan keren-keren penggambarannya ya teman dua. Dan masih banyak tokoh-tokoh kesayangan kita yang muncul di sini. Jadi ini kalau kalian kangen banget baca Samurai X, atau buat teman dua yang belum pernah baca Samurai X, kalian bisa kayak baca rangkumannya di sini gitu ya. Langsung aja, mumpung ada versi book paper yang baru ya teman dua, koleksi Samurai X Another Stories. Judul berikutnya Record of Ragnarok volume 18. Ya, ini covernya cakep banget ya teman dua. Ya, covernya si Tesla ini ya. Cover dalamnya. Dan volume ini berisi chapter 71 ke chapter 74 ya teman dua. Masih melanjutkan battle-nya Tesla melawan Beelzebub ya teman dua. Gimana kehebatan mereka? Di sini jurus-jurusnya macam-macam banget ya. Ya, di sini ada kilas balik Beelzebub melawan Hades ya teman dua. Ya, terus di sini ada masa lalunya Tesla juga. Ya, lumayan lengkap ya flashbacknya di sini ya teman dua. Tapi battle-nya masih berlanjut ke volume 19. Langsung aja ditunggu volume selanjutnya. Judul selanjutnya ada Alia Sometimes Hides Her Feeling in Russian volume 4. Cantik sekali ya si Alia ya teman dua, dari Phoenix Gramedia. Ini semakin tipis ya dari volume sebelumnya ya. Berjaket seperti biasa, ada keterangan dari pengarangnya. Cover dalamnya, ini dia profilnya si ketua OSIS kita ya. Ya, ini punggung buku. Dan ini bagian belakangnya. Disensor pakai tangan seperti biasa ya. Kalau kalian penasaran, koleksi aja komiknya. Nah, artnya selalu cakep. Dan di volume ini ternyata Kuze bertemu dengan kakaknya Alia ya. Mereka malah jalan-jalan bareng. Apa yang terjadi? Ternyata ada keputusan besar yang diambil oleh Kuze ya, karena ada suatu kejadian yang melibatkan Alia ya. Di sini akhirnya Kuze memutuskan itu. Apa itu? Kalian harus baca sendiri ya teman dua. Dan seperti biasa ada fan service-nya teman dua, karena mereka lagi mandi gitu ya teman dua. Dan di bagian belakang tetap ada special short story-nya ya. Ya, kita tunggu ya Phoenix Gramedia volume 5-nya. Selanjutnya ada Muscle, Magic and Muscle volume 10. Ya, udah volume 10 aja ya. Tidak ada halaman warna, langsung ke komiknya. Dan ini berisi chapter 83 sampai ke 91 ya teman dua. Dan di volume ini masih melanjutkan perjuangannya Mes bersama teman-temannya untuk mengikuti ujian terakhir seleksi Divine Visionary. Dan ini musuhnya menyebalkan sekali ya teman dua. Di sini Mes dan kawan-kawan harus mengumpulkan 5 kunci bintang yang tersebar di seluruh penjuru rumah. Lumayan seru battle-battlenya ya, kayak perebutan kunci gitu ya teman dua. Keren, menarik, dan seru banget ya volume ini teman dua. Nggak sabar sih Randy pengen segera baca lanjutannya ya. Ya, kita tunggu volume 11-nya. Berikutnya dari MC ada Haikyuu Fly High Volleyball volume 40. Tipis seperti biasa karena masih kertas koran ya teman dua, seperti ini. Dan ini berisi chapter bab 350 sampai bab 357 ya teman dua, dan ada cerita tambahan. Volume ini masih melanjutkan pertandingan Karasuno melawan Kamomeda ya teman dua. Di sini tokoh utamanya siapa? Sesuai covernya teman dua. Siapa yang fansnya Azumane, kalian harus baca volume ini ya teman dua. Dan volume ini memperlihatkan hasil akhir dari babak 2 ya. Penasaran sekali, segera ingin baca lanjutannya. Kita tunggu Haikyuu volume 41. Dan yang terakhir ada judul One Shot, satu buku tamat dari serial Kindaichi ya teman dua. Ada Kindaichi Case Files Takato Side. Ya, ini bercerita tentang musuhnya Kindaichi, si Takato ya teman dua. Seperti ini ya covernya, bagian belakangnya seperti ini. Ini cakep loh ya ini. Ini ada UV spotnya gitu. Tidak ada halaman warna, langsung ke komiknya ya. Dan ini berisi ada 7 bab ya. Dan di buku ini tokoh utama kita adalah Takato yang anak seorang pesulap jenius ya teman dua. Dan di sini menghadapi kebosanan sekolahnya di SMA, akhirnya Takato ini ikut klub sulap dan ada kejadian pembunuhan di klub sulap. Di sini Takato akhirnya mengungkap kasus itu ya. Ya, siapa pelakunya? Ya, Randy lumayan bisa nebak, tapi
agak ragu gitu ya teman-teman. Jadi lumayan menarik nih. Langsung aja koleksi ya. Kalau kalian suka dengan Kindaichi, lengkapin koleksi kalian. Kindaichi, Case Files, Takato Site. Ya itu dia manga haul di minggu ini ya teman-teman. Lumayan banyak, makanya butuh waktu untuk baca dan baru bisa upload di hari Jumat ini ya teman-teman. Untuk jadwal manga yang nggak ready diambil di minggu ini, silahkan cek jadwal berikut. Jangan lupa follow untuk konten manga selanjutnya. Bye-bye!